Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang genetika populasi, di mana kita akan membahas genetik pada tingkat populasi. Jadi, bukan pada tingkat individu. Jadi, kita akan membahas genetika pada satu spesies yang populasinya banyak. Jadi, bukan pada tingkat individu. Makanya di sini nanti kita akan membahas tentang populasi, frekuensi alel, kemudian inbreeding, karena di sini adalah terjadi interaksi antara spesies di dalam suatu populasi. Oke, kita awali karena pertemuan kata kali ini akan membahas tentang genetika populasi pada hewan. Sebelumnya kalian sudah membahas tentang genetika populasi pada tumbuhan. Jadi kalau pada saat ini kita akan membahas cenderung pada hewan. Ini adalah data dari UICN atau lembaga yang konservasi dunia, di mana pada saat ini terdapat 31.000 spesies yang terancam punah. Jadi ini sangat jumlah yang sangat besar, di mana 41% itu amfibi terancam punah. Kemudian ada mamalia 25%, tumbuhan konifer ada 34%, aves ada 14%, kemudian ikan hiu dan ikan pari itu sekitar 30%, kemudian terumbu karang ada 33%. Kemudian selected Crustacea ada 27%. Jadi ini jumlah yang sangat banyak masuk dalam kategori terancam punah. Jadi bisa populasinya itu semakin hari semakin berkurang. Apalagi kita lihat di Indonesia beberapa satwa liar populasinya sudah semakin menurun. Jadi akibat menurunnya populasi ini maka keragaman genetik akan semakin rendah dan itu akan meningkatkan nilai koefisien dari inbreeding. Jadi inbreeding ini nanti akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan populasi. Jadi kalau semakin tinggi koefisien inbreeding, maka keragaman genetik, kemudian heterozigot, alel yang heterozigot akan semakin rendah. Ini akan menurunkan performa suatu populasi. Jadi beberapa sifat negatif yang terpaut ke dalam alel homozigot resesif akan muncul dan itu akan mengakibatkan terganggunya suatu populasi dan itu akan mengakibatkan kerentanan untuk kepunahan. Jadi makanya kita perlu belajar genetika populasi. Kemudian di sini kita lihat ini adalah data dari UICN untuk negara Indonesia. Dari diagram ini bisa kita lihat kategorinya mulai dari extinct berarti sudah punah, kemudian yang kita lihat mulai dari yang warna merah critically endangered berarti terancam punah ada sekitar 2,3%. Jadi 2,3% keragaman hayati di Indonesia hampir punah dan terancam punah. Kemudian yang endanger ada 3,9%. Ini juga terancam punah. Jadi ini menjadi perhatian kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena apabila terganggu ekosistem lingkungan kita, maka kehidupan kita juga akan terganggu. Makanya kita perlu melakukan konservasi, kemudian menjaga kelestarian lingkungan, karena dari beberapa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, apalagi di negara-negara berkembang, kerusakan lingkungan sangat
tinggi. Jadi ini sangat merugikan untuk keberlangsungan hidup keragaman hayati. Kemudian ini adalah kategori ancaman. Kita lihat mulai dari yang tertinggi itu adalah intentional use, berarti ini penggunaan lahan habitat yang habitatnya misalnya satwa atau flora itu beralih fungsi. Jadi manusia menggunakan untuk pertambangan, kemudian untuk menjadi area perumahan, kemudian lahan pertanian. Jadi untuk habitat untuk sumber hayati yang ada di Indonesia itu semakin berkurang, dan itu mengakibatkan beberapa flora dan fauna terancam punah. Jadi ini menjadi perhatian kita bagaimana melakukan aktivitas kita yang berbasis lingkungan, yang ramah lingkungan, supaya ini tidak terjadi penurunan angka populasi setiap spesies yang ada di negara kita. Jadi bisa kita lihat mulai dari yang paling tinggi, yaitu penggunaan lahan atau habitat dari flora dan fauna itu menjadi daerah pertambangan, kemudian menjadi perumahan, kemudian menjadi lahan perkebunan, sampai ke yang paling kecil di sini, misalnya seperti daerah wisata. Jadi daerah wisata juga ternyata berdampak pada lingkungan. Misalnya lingkungannya itu menjadi rusak akibat wisatawan yang datang. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana untuk melakukan suatu kegiatan yang tidak merusak lingkungan. Kemudian kita kembali ke genetika populasi. Jadi genetika populasi itu adalah cabang dari ilmu genetika yang mempelajari gen-gen dalam suatu populasi. Jadi pada tingkat populasi. Jadi kalau pada tingkat spesies itu berarti genetika individu. Jadi kita hanya membahas satu individu dan membandingkan antara individu. Kemudian populasi itu adalah kelompok individu sejenis atau spesies yang hidup pada suatu daerah tertentu. Jadi kalau disebut populasi itu adalah organisme yang satu spesies atau satu jenis. Kemudian populasi Mendelian ini juga disebut dengan genetika populasi, sekelompok individu suatu spesies yang bereproduksi secara seksual, hidup di tempat tertentu pada saat yang sama, dan di antara mereka terjadi perkawinan yang disebut dengan interbreeding, sehingga masing-masing akan memberikan kontribusi genetik ke dalam lungkang gen atau gene pool. Jadi gene pool itu adalah keseluruhan alel yang terdapat dalam suatu populasi. Kemudian suatu populasi dikatakan seimbang apabila frekuensi gen dan frekuensi genetik berada dalam keadaan yang tetap dari setiap generasi. Jadi suatu populasi itu bisa menjadi tidak seimbang apabila terjadi faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya mutasi, kemudian adanya migrasi, kemudian adanya genetic drift. Itu mengakibatkan ketidakseimbangan frekuensi gen atau frekuensi genotip dalam suatu populasi. Kemudian frekuensi itu adalah perbandingan banyaknya individu dalam suatu kelas terhadap jumlah seluruh individu. Jadi misalnya fenotip warna kulit coklat pada sapi misalnya, itu semakin sering berarti frekuensinya tinggi. Apabila jarang berarti frekuensinya rendah. Kemudian frekuensi genotip
Genotip adalah sifat yang tidak bisa kita lihat, jadi genotipnya proporsi atau persentase genotip tertentu di dalam suatu populasi, atau dapat juga dikatakan proporsi atau persentase individu di dalam suatu populasi yang tergolong ke dalam genotip tertentu. Kemudian frekuensi alel adalah perbandingan satu alel setiap individu dalam suatu kelas terhadap jumlah seluruh individu. Jadi alel ini adalah yang mengakibatkan perbedaan atau variasi dalam suatu populasi. Jadi nanti misalnya alel A dominan memberikan warna kulit putih pada sapi, sementara yang A kecil itu memberikan warna hitam. Jadi itu yang disebut dengan alel. Kemudian frekuensi alel sangat penting dalam genetika populasi karena alel dapat mengakibatkan individu memiliki sifat yang bervariasi. Jadi semakin banyak alel ini maka variasi yang dimunculkan akan semakin banyak. Kemudian untuk memahami lokus, alel, dan gen, seringkali kita salah memahami di sini antara perbedaan lokus, alel, dan gen. Di sini bisa kita lihat di gambar ini, untuk lokus itu adalah tempat gen dalam suatu lokus yang sama. Kemudian alel itu adalah gen-gen yang berada pada lokus yang sama. Lokus itu tadi posisi gen. Jadi karena kromosom kita itu kan sangat sangat panjang, terdiri dari lengan panjang dan lengan pendek. Kemudian untuk mengetahui gennya tersebut di dalam kromosom itu, maka perlu disebut dengan lokus. Jadi ada nanti posisinya, misalnya nanti itu dikodekan untuk untuk mempermudah kita mencari gen tersebut dalam kromosom. Misalnya gen A terdapat pada kromosom sekian, pada lokus sekian, jadi gampang kita cari. Kemudian alel itu adalah gen-gen yang berada pada lokus yang sama di kromosom yang homolog. Jadi antara gen dengan alel itu bisa hampir sama pengertiannya. Kemudian kalau gen itu kan adalah unit pewarisan sifat. Jadi yang akan nanti mencirikan sifat-sifat yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya di gambar ini bisa kita lihat untuk yang ini warna merah dengan warna pink dengan warna pink yang lebih muda. Jadi kalau yang pink tua ini dikodekan dengan alel A besar. Sementara yang pink lebih muda ini alel A kecil. Berarti dia adalah heterozigot. Karena A besar itu dominan dan A kecil resesif. Kemudian bisa kita lihat lagi di gambar yang ini. Yang ini homozigot, A kecil dengan A kecil. Ini juga homozigot, P besar dengan P besar. Tetapi di sini homozigot dominan dan di sini homozigot resesif. Jadi sudah bisa kalian pahami bahwa lokus tadi posisi gen di dalam kromosom homolognya. Sementara alel tadi itu adalah gen-gen yang berada pada lokus yang sama. Jadi kalau kita bicara tentang genetika populasi, pasti kita akan membahas hukum Hardy-Weinberg. Jadi di sini yang menjadi acuan dalam belajar genetika populasi itu adalah hukum Hardy-Weinberg. Kenapa?
Karena di sini nanti akan mengukur suatu frekuensi alel dan frekuensi genotip. Karena kita berbicara dalam populasi, jadi kita harus mencari frekuensi alel dan frekuensi genotip. Supaya kita bisa mengukur suatu populasi tersebut. Apakah populasi tersebut memiliki alel yang homozigot atau heterozigot. Jadi dari sini nanti bisa kita lihat. Populasi Mendelian yang berukuran besar sangat memungkinkan terjadinya kawin acak di antara individu-individu anggotanya. Jadi kalau ada suatu populasi, suatu spesies, maka setiap individunya itu memiliki kesempatan yang sama untuk saling mengawini. Jadi ini yang disebut dengan kawin acak. Artinya tiap individu memiliki peluang yang sama untuk bertemu dengan individu lain, baik dengan genotip yang sama maupun berbeda dengannya. Jadi ini akan terjadi secara acak, tidak dikondisikan. Kalau misalnya kita di dalam breeding atau pemeliharaan, pasti kita melakukan seleksi, melakukan grading up. Jadi ini tidak lagi terjadi kawin secara acak. Kemudian dengan adanya sistem kawin acak ini, frekuensi alel akan senantiasa konstan dari generasi ke generasi. Jadi berbeda dengan kita seleksi. Kalau kita seleksikan, kita akan memilih sifat-sifat yang kita inginkan. Sehingga kita mengawinkannya dengan sifat yang kita inginkan. Berbeda dengan kawin acak. Kalau ada satu populasi dan mereka itu memiliki peluang yang sama untuk saling mengawini. Jadi ini akan menciptakan keseimbangan populasi. Jadi frekuensi alelnya itu akan tetap sama atau konstan. Prinsip ini dirumuskan oleh si G.H. Hardy, ahli matematika dari Inggris, dan si W. Weinberg, seorang dokter dari Jerman. Sehingga selanjutnya untuk konsep ini disebut dengan hukum keseimbangan Hardy-Weinberg. Jadi ini harus kalian pahami bahwa kalau kita berbicara dengan genetika populasi, pasti kita akan berbicara tentang hukum Hardy-Weinberg. Dan di mana-mana setiap kita membicarakan populasi, pasti kita membicarakan hukum Hardy-Weinberg ini. Jadi harus kalian pahami hukum ini. Dalam populasi equilibrium itu maksudnya dalam keseimbangan, frekuensi gen maupun frekuensi genotip akan tetap sama dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi ini yang dinamakan dengan hukum Hardy-Weinberg. Frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam keseimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu keseimbangan. Jadi seperti tadi yang Bapak bilang, ada beberapa faktor yang mengganggu keseimbangan suatu populasi. Jadi kalau keseimbangan faktor-faktor tersebut tidak terjadi, maka suatu populasi itu frekuensi alelnya akan konstan. Jadi mulai dari awal sampai akhir frekuensi alelnya itu akan tetap sama. Tetapi kalau ada terjadi pengaruh-pengaruh tertentu, maka keseimbangan tersebut akan terganggu. Dinamakan ketidakseimbangan populasi. Jadi syarat untuk berlakunya hukum Hardy-Weinberg ini harus tidak ada faktor-faktor yang mengganggu populasi tersebut. Misalnya tidak terjadi mutasi. Kita ketahui mutasi itu adalah perubahan susunan materi genetik. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya mutasi. Bisa karena faktor genetik dan bisa juga karena faktor lingkungan. Jadi untuk berlakunya hukum Hardy-Weinberg harus tidak terjadi mutasi. Jadi tidak boleh ada faktor yang merubah terjadinya mutasi. Kemudian tidak terjadi migrasi.
Jadi seperti kita ketahui misalnya satwa-satwa liar itu kalau terjadi suatu perubahan iklim atau perubahan cuaca, biasanya hewan-hewan atau satwa-satwa di suatu tempat itu akan melakukan migrasi. Seperti yang biasa kita baca di evolusi yang pada saat itu terjadinya revolusi-revolusi apabila suatu tempat itu makanannya sudah habis atau terjadi perubahan iklim yang ekstrim, maka biasanya satwa-satwa tersebut akan melakukan migrasi ke tempat yang lebih aman. Jadi, untuk berlakunya hukum Hardy-Weinberg ini tidak boleh terjadi hal seperti ini, migrasi. Kenapa? Karena kalau terjadi migrasi, maka nanti uh, akan terbentuk uh, struktur populasi yang berbeda. Misalnya nanti mereka melakukan migrasi dan ada spesies yang sama di tempat itu, padahal mereka memiliki alel yang berbeda dan mereka terjadi perkawinan atau persilangan di sana. Maka hukum Hardy-Weinberg ini tidak akan berlaku lagi. Kemudian jumlah populasi besar. Jadi untuk berlakunya hukum Hardy-Weinberg ini harus ada populasi yang jumlahnya cukup besar. Jadi tidak boleh misalnya populasi suatu satwa sekarang ini kan sudah sangat sedikit. Jadi misalnya dalam jumlah puluhan atau 100 itu tidak boleh karena uh, akan mempengaruhi uh, apabila semakin sedikit maka akan rentan terjadi perubahan-perubahan alel. Jadi bisa kalian bayangkan kalau misalnya kalian menggunakan sampel yang sangat sedikit untuk melakukan penelitian misalnya keragaman genetik, itu akan terlihat bias. Jadi sangat tinggi perbedaannya perubahannya. Jadi makanya syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg ini harus ada dalam populasi yang cukup besar. Kemudian tidak terjadi seleksi alam. Jadi kalau yang dinamakan seleksi berarti ada pemilihan. Jadi kalau terjadi pemilihan berarti misalnya yang terpilih misalnya uh, yang berwarna kulit coklat, maka yang berwarna selain coklat itu akan hilang, akan punah. Jadi ini akan merubah frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam populasi tersebut. Jadi tidak boleh ada seleksi alam. Kemudian adanya perkawinan secara acak. Jadi untuk berlakunya hukum Hardy-Weinberg ini harus terjadi perkawinan secara acak. Jadi tidak perkawinan yang diatur atau yang dikondisikan. Jadi harus acak. Supaya apa? Supaya setiap individu di dalam populasi itu memiliki peluang yang sama. Sehingga frekuensi alel dan frekuensi genotipnya itu tetap konstan. Jadi tidak merubah. Misalnya apabila perkawinannya itu tidak acak, maka suatu alel itu akan meningkat signifikan dan alel yang lain akan berkurang. Seperti ini perkawinan acak bisa kalian lihat yang warna coklat tua ini, maka dia kalau melakukan perkawinan, dia akan melakukan perkawinan ke 3 jenis subspesiesnya. Ada yang warna coklat kopi susu, kemudian ada coklat tua, kemudian ada coklat kekuning-kuningan. Dia bebas melakukan perkawinan dengan ketiga subspesies ini. Tetapi yang apabila perkawinan tidak acak, misalnya yang coklat tua ini hanya mengawini spesiesnya yang coklat tua. Jadi nanti akan meningkatkan alel yang membawa sifat coklat tua. Sementara alel yang lain akan
berkurang. Makanya untuk berlakunya hukum Hardy-Weinberg harus terjadi perkawinan secara acak. Jadi tidak uh, terjadi perkawinan yang se, uh, se, apa, satu alel yang sama. Jadi dia acak ke berbagai individu yang ada di dalam populasi itu. Kemudian cara menghitung frekuensi gen atau frekuensi alel. Jadi kalau disebut dengan frekuensi gen, itu sama dengan frekuensi alel. Perkawinan antara monohibrid di sini misalnya A besar dengan A kecil akan diharapkan memiliki keturunan dengan proporsi berikut. 25% homozigot dominan A besar, 50% heterozigot A besar A kecil, dan 25% homozigot resesif atau A kecil A kecil. Hukum keseimbangan Hardy-Weinberg yaitu P2 ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Jadi P kuadratnya ini adalah sifat dominan, sifat atau alel dominan. 2PQ ini adalah heterozigot. Dan Q kuadrat ini adalah homozigot resesif. Dan jumlahnya itu tetap 1 atau bisa dikatakan 100%. Kemudian apa sih tujuan mengukur frekuensi alel itu, Bu? Jadi tujuannya adalah untuk memonitoring frekuensi alel dominan dan resesif dalam suatu populasi dari tahun ke tahun. Jadi tujuan utamanya itu sebenarnya untuk melakukan monitoring atau bisa disebut dengan istilah konservasi. Jadi supaya kita mengetahui keberadaan suatu populasi, misalnya suatu populasi gajah Sumatera di Indonesia. Jadi kita mengetahui seberapa besar frekuensi alel dominan, resesif, dan heterozigot, sehingga kita bisa melakukan tindakan konservasi. Apabila sudah terjadi tinggi frekuensi alel yang resesif, maka kita perlu menyilangkannya ke yang heterozigot. Jadi ini sangat penting. Kenapa kita harus melakukan meningkatkan keragaman genetik supaya tingkat survive atau tingkat daya tahan spesies dalam populasi tersebut tetap terjaga. Jadi kenapa kita dilarang untuk menikah dengan saudara kita, saudara kandung atau saudara dekat, karena itu nanti akan meningkatkan frekuensi alel homozigot resesif semakin tinggi karena beberapa sifat negatif cenderung terpaut pada alel homozigot resesif ini. Jadi nanti itu akan bisa mengakibatkan sifat-sifat yang tidak diinginkan. Kemudian jika nilai P dan Q tetap sama, maka populasi tidak berkembang menurut para ilmuwan. Jadi kalau P-nya itu tadi sifat dominan, Q adalah sifat resesif. Apabila ini tetap sama, maka ilmuwan menyebutkan bahwa populasi itu tidak berkembang. Kemudian jika berubah, maka populasi itu disebut berkembang. Evolusi atau yang biasa disebut dengan perubahan genetik di antara populasi. Ilmuwan berpendapat semua populasi akan berkembang kecuali kondisi tertentu. Jadi semua populasi spesies yang ada di dunia ini akan berkembang kecuali ada kondisi tertentu maksudnya terjadi bencana, kemudian kerusakan habitat atau terjadi sesuatu yang tidak mendukung berlangsungnya kehidupan populasi itu.
Frekuensi alel, istilah frekuensi alel mengacu pada seringnya satu alel terdapat dalam suatu populasi. Jadi, semakin sering alel tersebut muncul di dalam suatu populasi, maka itu disebut frekuensinya tinggi. Tetapi apabila tidak sering muncul, berarti frekuensi alel tersebut rendah. Banyak sifat dalam suatu populasi dikendalikan oleh dua alel, yaitu alel dominan dan resesif. Jadi untuk mengukur uh, frekuensi alel dalam suatu populasi itu, biasanya kita menggunakan sifat dominan dan resesif. Jadi di antara dominan dan resesif itu nanti akan ada heterozigot. Makanya rumusnya nanti persamaannya itu P tambah Q sama dengan 1. Jadi frekuensinya itu yang dominan ditambah frekuensi yang resesif itu adalah 1 atau 100%. Para ilmuwan membuat variabel untuk mewakili alel itu, P itu alel dominan dan Q alel resesif. Kemudian untuk PQ adalah heterozigot. Kemudian frekuensi alel dapat ditulis sebagai angka desimal atau persentase. Jadi misalnya kalau 0,5 berarti kalau dalam persentasenya 50%. Begitu selanjutnya. Kemudian frekuensi alel, jadi harus kalian bedakan frekuensi alel dengan frekuensi genotip. Jadi kalau frekuensi alel itu berarti pada tingkat alelnya, tetapi kalau genotip itu terdiri dari alel tersebut yang berpasangan. Jadi untuk menampilkan suatu sifat fenotip itu biasanya alel itu berpasangan karena tadi kita memiliki kromosom homolog. Jadi ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat resesif. Kan kromosom kita ini kan homolog berpasangan. Jadi alel kita itu juga berpasangan. Jadi kalau untuk mencari frekuensi alel itu P tambah Q sama dengan 1. Untuk mencari frekuensi genotip, P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1 atau 100%. Jadi bisa kalian bayangkan kalau alel itu kan dua gen dalam satu lokus, sementara genotip itu adalah sifat yang tidak bisa dilihat tetapi diekspresikan oleh alel yang berpasangan. Kemudian frekuensi alel pada pewarisan dominan penuh. Jadi maksudnya ini yang bersifat dominan. Jadi alel yang dominan itu akan dimunculkan atau diekspresikan, sementara untuk alel yang resesif tidak dimunculkan atau tidak diekspresikan. Jadi bisa dilihat di sini, biasanya untuk menghitung frekuensi alel itu, kita mulai dari frekuensi resesif. Kenapa? Karena frekuensi resesif itu kan 1, sementara frekuensi yang dominan itu ada 2. Frekuensi alel dominan itu kan ada 2. Dominan homozigot itu misalnya A besar A besar, dan dominan heterozigot A besar A kecil. Jadi makanya kita kalau mencari frekuensi suatu populasi, frekuensi alelnya kita mulai dari yang resesif, karena nanti setelah kita mendapat nilai dari frekuensi resesif, maka akan dengan gampang kita mencari frekuensi yang dominan. Makanya biasanya selalu kita dahulu mencari frekuensi resesifnya.
Untuk soal di sini, dalam suatu populasi yang terdiri dari 900 orang, diketahui terdapat 81 orang yang menderita albino. Apabila kelainan albino ini ditentukan oleh gen resesif A kecil, dan alel normalnya itu adalah A besar. Berarti alel A besar ini yang tidak albino atau yang normal. Maka dari sini hitunglah frekuensi alel A dan A kecil, A besar dan A kecil. Hitunglah frekuensi genotip AA besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Kemudian berapa orang yang mempunyai genotip homozigot. Jadi di sini homozigot itu ada dua, homozigot dominan dan homozigot resesif. Kemudian dominan, heterozigot, dan homozigot resesif. Ini bisa kita cari melalui persamaan Hardy-Weinberg. Jadi yang pertama sekali kita hitung adalah frekuensi alilnya. Untuk mencari frekuensi alil, kita mulai dari yang resesif. Jadi di sini rumusnya Q kuadrat sama dengan 81/900. Kemudian sama dengan 0,09. Kemudian kita cari Q-nya menjadi akar 0,09, Q sama dengan 0,3. Jadi untuk frekuensi alel A kecilnya itu atau resesifnya itu adalah 0,3. Dari situ bisa langsung kita cari alel dari si A besar atau P. Untuk mencari itu kan tadi sudah gampang, bahwa P tambah Q sama dengan 1. Jadi P-nya itu adalah 1 dikurang 0,3. Berarti frekuensi P-nya itu adalah 0,7. Kemudian kita masukkan ke hukum Hardy-Weinberg. P kuadrat ditambah 2PR tambah Q kuadrat sama dengan 1. Jadi yang P kuadratnya ini adalah AA dominan. Kemudian yang 2PR-nya ini adalah heterozigot. Kemudian yang Q kuadratnya ini adalah yang resesif, homozigot resesif. Jadi dari situ bisa kita dapatkan bahwa AA itu sama dengan P kuadrat. Berarti tadi frekuensi alel A itu tadi adalah 0,7. Kemudian 0,7 kuadrat sama dengan 0,49. Kemudian kita cari dengan yang heterozigotnya. Heterozigot itu adalah 2PR. 2 kali 0,3 itu tadi adalah frekuensi alel resesif. 0,3 kali alel dominan 0,7. Berarti hasilnya kita dapatkan 0,42 untuk yang heterozigot. Kemudian kita cari frekuensi genotip AA kecil sama dengan Q kuadrat. Dari situ bisa kita dapatkan bahwa frekuensi A kecil tadi 0,3, 0,3 kuadrat didapatkan menjadi 0,09. Kemudian untuk mencari jumlah orangnya yang homozigot AAA, bahwa frekuensi genotip AA besar 0,49, kemudian jumlah populasinya itu adalah 900 orang. Maka didapatkan yang mempunyai alel A besar itu sebanyak 441 orang. Kemudian yang homozigot A kecil frekuensinya tadi yang genotip AA kecil itu 0,09 dikali jumlah populasinya itu adalah 900. Maka jumlahnya adalah 81 orang. Jadi dari sini kita bisa mencari
bisa melihat yang frekuensi homozigot dominan, kemudian homozigot resesif, dan heterozigot. Jadi nanti dari sini kita juga bisa melihat koefisien inbreeding. Jadi saat ini kita hanya mencari frekuensi alel dan frekuensi genotip. Jadi di sini yang PQ ini adalah frekuensi alel. Kemudian di sini frekuensi genotip karena dia sudah berpasangan AA, kemudian A besar A besar, A besar A kecil, kemudian AA, kemudian uh, jumlah orangnya. Jadi dari sini bisa kita ketahui dan bisa kita lanjutkan juga. Berarti yang belum kita ketemukan di sini adalah jumlah yang heterozigot. Heterozigot tadi frekuensi genotipnya adalah 0,042. Jadi 0,042 dikali 900 itulah jumlah orang yang heterozigot. Jadi sangat gampang untuk mencari frekuensi alel dan frekuensi genotip. Kemudian kalau tadi itu kan satu sifat monohibrid, tetapi ada juga yang multiple alel, jadi lebih dari satu. Jadi caranya gimana? Misalnya P tambah Q tadi persamaannya adalah sama dengan 1. Hanya berlaku apabila terdapat dua alel. Itu tadi alel dominan dan resesif pada suatu lokus dalam autosom. Apabila lebih banyak alel yang berperan, maka dalam persamaan harus ditambahkan lebih banyak simbol. Jadi misalnya seperti pada golongan darah sistem ABO dikenal 3 alel. Alel A, alel B, dan I. Maka persamaannya itu P ditambah Q ditambah R sama dengan 1. Kemudian apabila ada 4 alel, maka rumusnya akan menjadi P tambah Q tambah R tambah S. Jadi begitu seterusnya. Semakin banyak alelnya itu yang dalam satu lokus itu, maka jumlah simbolnya itu juga akan semakin banyak. Jadi disesuaikan. Jadi untuk tadi yang dua alel itu hanya menggunakan P tambah Q. Tetapi apabila lebih dari dua alel, maka ditambahkan simbolnya sampai sesuai dengan banyaknya alelnya. Jadi untuk persamaan genotipnya, untuk frekuensi genotipnya, maka menjadi P P kuadrat yang dominan, kemudian P yang heterozigot ditambah Q dominan, yang Q homozigot, kemudian yang Q heterozigot, kemudian ditambah heterozigot, kemudian ditambah yang resesif. Jadi seperti itu terus. Untuk mempermudah itu, kita lihat contoh soal ini. Misalnya, ada 1000 orang penduduk asli Irian Jaya diperiksa golongan darahnya menurut sistem ABO dan didapatkan 320 orang golongan darah A, 150 orang golongan darah B, 40 orang golongan darah AB, dan 49 orang bergolongan darah O. Kemudian berapa frekuensi alel A, alel B, dan I masing-masing pada populasi tersebut. Jadi persamaannya menjadi P ditambah Q ditambah R sama dengan 1. Kemudian dari 320 orang bergolongan darah A itu, berapa orang diperkirakan homozigot A besar A besar. Kemudian dari 150 orang bergolongan darah B itu, berapa orang diperkirakan heterozigot B besar dengan I.
Kemudian untuk menjawabnya itu, di sini kita buat dulu persamaannya. Untuk P berarti alelnya itu IA, untuk Q alelnya itu IB, untuk R alelnya IO atau golongan darahnya ABO. Kemudian sesuai hukum Hardy-Weinberg, P kuadrat ditambah 2PR ditambah Q kuadrat ditambah 2QR ditambah 2PQ ditambah R kuadrat. Jadi karena ini menjadi 3 alel, jadi rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian untuk mencari frekuensi alel IO, maka kita masukkan angka-angkanya tadi yang R itu tadi ada 490 orang yang IO. 490 jumlah populasinya itu adalah 1000, maka 400 per 1000 sama dengan 0,45. Kemudian kita cari R. R menjadi akar kuadrat dari 0,49 sama dengan 0,7. Maka frekuensi alel dari IO ini adalah 0,7. Kemudian kita cari frekuensi alel yang lain, yaitu alel IA. Maka untuk mencari frekuensi alel IA, maka kita buat persamaan P ditambah R kuadrat sama dengan 320 ditambah 490 sama dengan 810. Maka P tambah R kuadrat sama dengan 810 per 1000. Didapatkan sama dengan 0,81. Kemudian P tambah R sama dengan akar 0,81 sama dengan 0,9. Maka frekuensi alel P atau IA sama dengan 0,9 kurang 0,7 sama dengan 0,2. Jadi R-nya tadi udah kita ketahui, kita mencari P-nya. Jadi makanya alel 0,9 dikurang 0,7 sehingga diperoleh alel P sama dengan 0,2. Kemudian kita cari alel Q atau IB. Maka kita masukkan lagi ke persamaannya, P tambah Q tambah R sama dengan 1. Q sama dengan 1 dikurang P tambah R sama dengan 1 dikurang 0,9. Maka sudah jelas alel Q di sini 0,1. Jadi tanpa kita masukkan ke persamaan itu, sudah gampang kita peroleh karena 0,7 ditambah 0,2 sama dengan 0,9. Untuk mencapai 1 maka kurang 0,1 lagi. Maka frekuensi alel Q sama dengan 0,1. Dari situ kita dapatkan bahwa alel IA sama dengan 0,2, alel IB sama dengan 0,1, alel IO sama dengan 0,7. Jadi ini frekuensi alelnya. Kemudian dari kita cari tadi untuk pertanyaannya tadi, dari 320 orang yang bergolongan darah A itu berapa diperkirakan homozigot. Jadi kita cari homozigot dominan yang alelnya itu IA, IA, genotipnya IA, IA sama dengan P kuadrat sama dengan 0,2 kuadrat. Jadi tadi frekuensi alel P itu sama dengan 0,2, maka kita kuadratkan menjadi 0,04. Kemudian jumlah populasi orangnya itu adalah 1000. 0,04 dikali 1000 maka 40 orang. Kenapa kita menggunakan 1000 orang? Karena tadi perhitungan kita kan di frekuensi, untuk mencari frekuensi ini adalah menggunakan 1000 orang. Jadi kita tidak menggunakan 320 orang ini. Karena kita tadi mengikuti persamaan yang di atas ini, menggunakan jumlah populasi totalnya. Jadi kalau yang dominannya itu 40 orang, berarti yang heterozigotnya itu adalah 320 dikurang 40 orang. Jadi itu yang menjadi heterozigot. IA
eh, IA atau IA atau IA-II yang heterozigotnya. Kalau yang homozigot dominannya itu adalah 40 orang. Kemudian untuk sisanya itu adalah 320 dikurang 40. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, dari 150 orang yang bergolongan darah B itu, berapa orang diperkirakan yang heterozigot? Jadi genotipnya adalah IB-IO. Maka ini sama dengan 2QR. Maka dari persamaan itu 2 kali 0,1 dan 0,7. 0,1 itu tadi adalah frekuensi alel Q, yang 0,7 itu adalah frekuensi yang R, karena 2QR yang mau kita cari. Jadi hasilnya adalah 0,14 dikali 1000, karena jumlah populasinya 1000, kita tadi menggunakan jumlah populasi total, jadi ada 140 orang. Kemudian yang untuk homozigotnya itu berarti 150 orang dikurang 140 orang. Jadi seperti itu untuk mencari frekuensi alel dan frekuensi genotip. Kemudian kita masuk ke topik yang selanjutnya, inbreeding. Jadi inbreeding ini adalah perkawinan sedara atau yang masih mempunyai garis keturunan. Jadi bisa dikatakan kekerabatannya masih sangat dekat. Jadi faktor dari inbreeding ini nanti akan mengakibatkan persentase homozigot bertambah. Jadi alel-alel yang homozigot nanti akan semakin tinggi. Kemudian mengakibatkan juga persentase heterozigot berkurang. Jadi dengan semakin meningkatnya yang homozigot, maka yang heterozigot akan berkurang. Sehingga apabila terjadi kelainan genetik yang disebabkan gen homozigot, maka kelainan gen tersebut akan segera tampak pada keturunan. Jadi makanya ini perlu dihindari, inbreeding perlu dihindari. Tetapi jangan salah bahwa inbreeding juga perlu untuk melakukan pemurnian suatu genetika populasi. Jadi kalau misalnya untuk meningkatkan proporsi darah satu jenis subspesies, maka perlu dilakukan inbreeding supaya proporsi darahnya itu bisa menjadi murni kembali. Apabila sudah terjadi persilangan-persilangan atau crossbreeding. Tetapi dampak negatifnya itu bahwa inbreeding itu mengakibatkan frekuensi alel homozigot semakin tinggi. Sementara yang homozigot ini tidak cenderung tidak bisa cenderung merugikan karena nanti keragaman genetiknya akan semakin rendah. Apabila terjadi satu penyakit yang menyerang mereka, maka populasi tersebut bisa mengalami kematian yang banyak. Makanya kita perlu menghindari ini. Jadi misalnya apabila ada suatu wabah menyerang populasi tersebut, apabila keragaman genetiknya rendah, maka daya tahan atau daya survive-nya itu akan rendah. Karena apa? Karena mereka memiliki genetik yang seragam. Jadi kalau di genetik yang seragam berarti daya tahannya itu sama. Jadi makanya ini perlu dihindari. Kemudian inbreeding itu disebut perkawinan sedara, kemudian seringkali menghasilkan perubahan rata-rata suatu sifat. Jadi makanya tadi sering sifat-sifat yang tidak diinginkan muncul di dalam inbreeding. Perkawinan sedara sengaja dilakukan untuk menciptakan keseragaman genetik stok laboratorium. Jadi makanya tadi inbreeding itu juga perlu untuk
memurnikan gen suatu spesies. Jadi apabila satu spesies tidak memiliki gen yang tidak murni, maka perlu dilakukan inbreeding supaya genetiknya itu murni kembali. Jadi 100% untuk proporsi darahnya. Menghasilkan stok untuk persilangan hewan dan tumbuhan pembiakan. Jadi apabila misalnya kita ingin melakukan konservasi, maka inbreeding ini juga perlu supaya kita mempunyai stok genetik yang murni. Jadi tidak kemudian yang murni ini menjadi stok atau kita simpan, kemudian kita lakukan crossbreeding untuk meningkatkan jenis-jenisnya. Tetapi untuk yang stok ini maka kita perlu menyimpannya. Makanya apabila kita melakukan breeding suatu spesies hewan, akan perlu kita melakukan konservasi terhadap spesies tersebut dan bisa melakukan crossbreeding. Jadi untuk melakukan grading up. Jadi tidak boleh kalau kita melakukan grading up atau breeding, tidak boleh melakukannya 100% dari spesies tersebut. Harus kita bagi, satu untuk stok atau untuk kita kembangkan secara inbreeding, kemudian sebagiannya lagi kita lakukan crossbreeding atau grading up. Kemudian inbreeding dihasilkan secara tidak sengaja. Jadi inbreeding ini biasanya dilakukan yang pada misalnya apabila populasi suatu spesies itu sudah sangat sedikit. Jadi kita tidak bisa lagi mendapatkan jumlah spesies yang banyak, misalnya satwa-satwa liar yang sudah jumlah populasinya sedikit, maka akan koefisien inbreeding ini atau perkawinan sedara ini akan semakin tinggi karena mereka kesamaan genetiknya itu pasti akan semakin tinggi, dan ini juga berbahaya. Makanya perlu dilakukan misalnya crossbreeding. Nanti crossbreeding ini dilakukan lagi inbreeding supaya keragaman genetiknya itu meningkat. Ini biasa terjadi di kebun binatang karena populasinya itu satwanya sedikit. Kemudian pada saat melakukan breeding itu juga biasa kita lakukan seleksi karena kita memilih sifat-sifat yang kita inginkan saja, sementara sifat yang tidak kita inginkan kita sisihkan. Dan ini juga menjadi perhatian buat kita apabila kita melakukan breeding atau pengembangan peternakan, maka perlu kita lakukan konservasi. Jadi kita walaupun ada hewan atau ternak-ternak yang tidak unggul, itu harus tetap kita lestarikan. Supaya apa? Supaya nanti apabila terjadi suatu penyakit atau kejadian pada hewan yang kita seleksi yang memiliki sifat unggul ini, terjadi suatu masalah, maka bisa kita silangkan dengan hewan yang tidak unggul ini tersebut. Kenapa? Karena hewan-hewan yang tidak unggul ini tersebut tadi mereka memiliki adaptasi yang tinggi karena mereka sudah hidup lama dengan kondisi lingkungan yang tidak sama dengan yang kita seleksi tersebut. Jadi bisa keragaman genetiknya itu bisa kita tingkatkan lagi. Kemudian untuk diagramnya seperti ini, misalnya yang alel A itu dominan alel, kemudian yang A kecil itu yang resesif. Jadi yang heterozigot disilangkan dengan yang
dominan homozigot, kemudian nanti akan dia mempunyai 3 keturunan, homozigot dominan, kemudian heterozigot, kemudian heterozigot. Kemudian yang anak kedua ini dan ketiga ini melakukan perkawinan lagi, sehingga diperoleh yang homozigot resesif. Ini yang dinamakan inbreeding. Maka frekuensi homozigot akan semakin tinggi, yang heterozigot akan semakin rendah. Kemudian yang outbreeding itu bahwa dia misalnya kuda yang ini dari luar dan dia tidak memiliki silsilah dengan si induknya yang ini tadi. Dia tidak memiliki hubungan darah. Jadi sehingga dia menghasilkan keturunan yang heterozigot. Jadi biasanya heterozigot ini yang lebih dapat survive. Karena apa? Karena nanti keragaman genetiknya di dalam suatu populasi akan semakin tinggi. Kemudian kalau dibuat diagramnya seperti ini, sketsanya, jadi dari sini kita nanti bisa menghitung koefisien inbreeding. Jadi kita harus membuat sketsa seperti ini untuk perhitungan koefisiennya. Misalnya dari sini ini ancestornya atau nenek moyangnya A dan B. Jadi A dan B ini memiliki hubungan pertalian darah ke keturunannya yang mana saja. Jadi yang ada hubungan pertalian darahnya adalah C, D, F, E, dan X. Kemudian yang ini yang outbreednya. Jadi dari situ bisa kita hitung koefisien inbreedingnya. Koefisien inbreeding untuk kasus diagram inbreeding tadi itu, rumusnya itu adalah setengah pangkat N dikali setengah. N itu adalah jumlah yang jalurnya tadi, pertalian darahnya. Jadi dari sini tadi bisa kita lihat, misalnya di sini kita untuk mencari yang F ini, maka jalur-jalurnya itu pertalian darahnya itu dengan ancestor A dan B itu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Jadi ada 6. Ini tidak dihitung yang dari individu yang akan dihitung koefisien inbreedingnya. Jadi mulai dari sini yang dihitung. Jadi seperti ini persamaannya, F sama dengan setengah pangkat N dikali setengah. Dari sini bisa kita lihat kalau dia menghitung koefisien breeding berdasarkan ancestor A atau nenek moyang A, maka jalur-jalurnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi ini yang memiliki pertalian darah dengan si X ini dari A. Ini tidak dihitung. Jadi mulai dari sini. Kemudian itu koefisiennya itu berarti setengah pangkat, ini berapa jalurnya, ada 4, berarti pangkat 4 dikali setengah. Setengah pangkat 4 adalah 1 per 16 dikali setengah, maka hasilnya 1 per 32. Berarti koefisien inbreeding berdasarkan ancestor A atau nenek moyang A adalah 1 per 32. Apabila berdasarkan ancestor B, maka jalur-jalurnya adalah 1, 5, 6, dan 4 ini. Jadi ada 4, maka rumusnya juga setengah pangkat 4 dikali setengah. Jadi hasilnya sama juga 1 per 32. Maka koefisiennya itu 1 per 32 ditambah 1 per 32 sama dengan 2 per 32 sama dengan 1 per 16. Atau kalau dipersenkan 6,25%. Jadi ini artinya adalah bahwa si yang keturunannya apanya ini X ini memiliki alel yang sama sekitar 6,25% dengan ancestornya.
Kemudian ada dengan yang istilah disebut dengan depresi perkawinan sekerabat. Jadi bahwa tadi inbreeding itu memiliki sifat negatif. Jadi dampaknya itu adalah pengurangan angka daya tahan dan kesuburan pada keturunan inbreed. Jadi kenapa ini terjadi? Karena homozigot akan semakin tinggi. Apalagi yang ditakutkan adalah homozigot resesif. Dan beberapa juga penyakit yang terpaut dengan homozigot dominan. Ini terjadi baik populasi tumbuhan dan hewan serta manusia. Jadi ini juga makanya pada manusia ini dilarang. Kalau manusia kan mempunyai akal, jadi sehingga ini bisa dihindari. Tetapi untuk hewan dan tumbuhan harus kita yang melakukan. Efek berbahaya dari depresi perkawinan sedara pertama kali diamati oleh Charles Darwin pada 57 spesies tanaman di mana pembuahan sendiri terjadi di antara individu. Koefisien inbreeding definisinya cara pengukuran depresi inbreeding. Jadi koefisiennya tadi itu yang diukur. Rumus untuk koefisien inbreeding ada kalau tadi itu rumus untuk yang diagramnya seperti tadi. Tetapi apabila kasusnya misalnya disebutkan dalam soal misalnya dalam suatu populasi ada 1000 individu, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. HE dikurang HO per HE. Jika kawin sedara hanya tidak seimbang. Jadi kalau tidak terjadi keseimbangan tadi. HE itu adalah apa? Heterozigot yang diharapkan. Sementara HO itu adalah kalau yang F itu adalah inbreeding coefficient. Kalau HE itu adalah heterozigot yang diharapkan. Kalau yang HO adalah ini salah ya. Jadi HE itu adalah heterozigot yang diharapkan, sementara HO itu adalah heterozigot yang diamati. Atau yang sebenarnya. Jadi ada ada angka heterozigot yang diharapkan berdasarkan perhitungan, tetapi di faktanya di lapangan berbeda. Itu adalah HO. Kemudian di sini kalau koefisien inbreeding itu 1 berarti itu sudah complete inbreeding. Berarti sudah maksimal tingginya. Angka inbreeding paling tinggi adalah 1. Kemudian koefisien rendah itu berarti perkawinan sedaranya rendah. Koefisiennya itu tinggi berarti perkawinan sedaranya itu juga sangat tinggi atau signifikan. Contohnya di sini dari 100 orang penduduk asli kota Jogja yang diperiksa golongan darahnya berdasarkan sistem Amen diperoleh genotipnya sebagai berikut, bahwa 14 orang golongan darah MM, 32 orang MN, dan 54 orang NN. Hitunglah koefisien inbreeding. Jadi kalau seperti ini soalnya, kita tidak bisa tadi menggunakan persamaan yang setengah N setengah pangkat N dikali setengah. Jadi persamaan yang kita gunakan adalah yang F sama dengan HE dikurang HO per HE. Jadi jawabannya di sini bisa kita hitung 14 mm ditambah 32 mn tambah 54 nn. Jadi dari situ itu tadi kan kalau mm kan berarti genotipnya. Kalau alelnya itu berarti menjadi 28M karena 14M ditambah 14M.
Jadi alelnya itu ada 28 alel karena itu berpasangan. Kemudian yang 32 Mn ini juga kan berpasangan menjadi 32 Mn dan 32 Mn. Ditambah yang Nn ini 108N ya, bukan 108 Nn. Jadi ini 108N. Maka dari situ jumlah totalnya itu menjadi 200 alel. M sama dengan 60 karena 28 ditambah 32. Kemudian yang N-nya itu adalah 108 ditambah 32 menjadi 140. Itu alelnya. Kemudian kita masukkan ke persamaan P tambah Q sama dengan 1, maka M tambah N sama dengan 1. Kita cari frekuensinya. Untuk mencari P, 60 per 200 sama dengan 0,03. Jadi frekuensi P sama dengan 0,03. Karena ini sudah dalam alel, jadi bukan lagi genotip tadi. Makanya tidak kita kuadratkan. Kalau tadi kan perhitungan sebelumnya kan dikuadratkan karena dia belum kita buat dalam alel. Kalau ini kan sudah kita rubah dari mm, kemudian mn menjadi nn, makanya tidak kita kuadratkan lagi. Maka frekuensinya untuk P 0,3, maka untuk mencari frekuensi Q 1 dikurang 0,3, maka frekuensi Q sama dengan 0,7. Maka untuk koefisien inbreedingnya itu HE dikurang H0 per HE. Sesuai hukum Hardy-Weinberg kita masukkan dulu. P kuadrat ditambah 2PR ditambah Q kuadrat sama dengan 1. 2PQ kita cari karena P dan Q sudah kita peroleh. Kita cari 2PR-nya yang heterozigot. 2PQ sama dengan 2, kan kita harus mencari 2PR-nya ini. Kalau P dan Q sudah kita temukan, maka 2 dikali 0,3 tadi untuk P, dikali 0,7 tadi untuk Q. Maka sama dengan 0,42. Maka untuk mengetahui jumlah individunya dalam yang heterozigot ini, maka 0,42 dikali jumlah populasinya itu tadi ada 100 orang. Maka terdapat 42 orang yang heterozigot. Kemudian kita lihat di sini, maka F-nya itu yang sesuai dengan rumus yang kita gunakan bahwa terdapat 42 orang yang heterozigot. Maka ini adalah yang diharapkan. Sementara yang kita peroleh faktanya di lapangan bahwa yang heterozigot itu, yang MN itu adalah 32 orang. Jadi dari sini bisa kita masukkan ke koefisien inbreedingnya. F sama dengan 42 dikurang 30 per 32. Ini apa? Harusnya 42 dikurang 32 per 42. Jadi ada kesalahan di sini. Harusnya ini 42 dikurang 32 per 42. Oke, jadi yang diharapkan itu adalah yang sesuai dengan rumus bahwa diharapkan yang heterozigot harus 42 orang. Tetapi ternyata fakta di lapangan itu
hanya ditemukan 32 orang heterozigot. Jadi dari sini bisa kita lihat koefisien inbreedingnya itu 42 dikurang 32 per 42. Maka diperoleh koefisiennya itu 0,238 untuk kasus yang ini. Berbeda dengan menggunakan diagram. Jadi kalian sudah mengetahui untuk menghitung koefisien inbreeding, frekuensi alel, frekuensi genotip, kemudian frekuensi inbreeding berdasarkan diagram kalian juga. Maka tugasnya tolong kalian hitung ini, mencari frekuensi alel dan frekuensi genotip. Kemudian ini juga menghitung koefisien inbreeding berdasarkan diagram. Coba kalian temukan berdasarkan diagram ini koefisien inbreedingnya. Kemudian ini juga untuk menghitung koefisien inbreeding. Jadi ini menjadi tugasnya untuk kuliah kita hari ini. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dan diskusi, kita lanjutkan di Google Class. Nanti bisa kalian diskusi di sana. Pertanyaan kalian tuliskan di sana nanti supaya kita bahas di sana. Oke, sekian dan terima kasih.